Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal analisis kelayakan usaha saya, yaitu jasa payet kebaya dengan nama usaha Klambi Bali. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputri Nayani, absen 13 dengan NIM 2302622010251 dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kebaya merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika tinggi dan terus digunakan dalam berbagai acara formal, entah itu seperti pernikahan, wisuda, serta peringatan hari besar keagamaan lainnya. Dalam perkembangannya, kebaya tidak hanya menjadi simbol tradisional, tetapi juga bagian dari tren fashion yang terus berinovasi, khususnya dalam hal desain dan detail hiasan. Salah satu elemen yang dapat mempercantik tampilan kebaya yaitu adalah payet, yang akan memberikan kesan mewah, anggun, dan elegan. Meningkatnya permintaan terhadap kebaya berhias payet membuka peluang usaha yang menjanjikan, khususnya dalam penyediaan jasa penambahan payet secara manual sesuai dengan permintaan pelanggan. Melihat potensi tersebut, usaha jasa pasang payet kebaya ini dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas, personal, dan terjangkau dengan tetap mengutamakan ketelitian serta nilai seni dalam setiap hasil pengerjaannya. Selain menjawab kebutuhan pasar, usaha ini juga akan memberikan peluang pemberdayaan ekonomi skala kecil yang dapat dijalankan secara fleksibel oleh mahasiswa maupun pelaku usaha rumahan lainnya. Adapun tujuan usaha. Yang pertama, memberikan layanan jasa hias payet pada kebaya yang berkualitas, estetik, dan sesuai dengan tren fashion saat ini. Yang kedua, menyediakan solusi jasa modifikasi kebaya yang terjangkau dan personal. Yang ketiga, membuka peluang usaha mandiri yang fleksibel. Yang keempat, membangun brand jasa payet kebaya yang dipercaya oleh pelanggan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam bidang kerajinan tangan dan fashion. Selanjutnya, manfaat usaha. Adapun beberapa manfaatnya itu, yang pertama bagi konsumen, akan menyediakan layanan modifikasi kebaya dengan hiasan payet yang indah, rapi, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membeli kebaya baru. Yang kedua, bagi pelaku usaha, memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilannya di bidang seni dekoratif dan fashion sekaligus menciptakan sumber penghasilan. Yang ketiga, bagi lingkungan sosial, mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar dengan membuka peluang usaha yang fleksibel dan berbasis keterampilan tangan. Yang keempat, bagi pelestarian budaya, turut melestarikan kebaya sebagai busana tradisional Indonesia dengan inovasi desain yang menarik dan modern. Selanjutnya ada profil unit usaha. Usaha ini menyediakan layanan kostum bending untuk kebaya modern, kebaya klasik, gaun pesta, maupun busana pengantin. Setiap pengerjaannya akan dilakukan secara detail, presisi, dan mengutamakan kerapihan. Hasil payet yang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan, baik motif tabur, garis, maupun motif penuh. Dengan pengalaman dalam teknik payet halus, usaha ini hadir sebagai solusi bagi pelanggan yang menginginkan tampilan kebaya yang lebih mewah tanpa harus membeli pakaian baru. Adapun struktur organisasi dari usaha ini, yang pertama ada owner atau pemilik usaha, akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bisnis, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pengawasan produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada desainer yang bertugas untuk menciptakan rancangan kebaya yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar, serta akan memastikan bahwa desain tersebut dapat direalisasikan dengan baik oleh tim produksi. Selanjutnya ada bagian produksi. Bagian ini memiliki tanggung jawab utama dalam menjahit kebaya dan memasang payet sesuai dengan desain, dengan menjaga kualitas dan ketetapan waktu pengerjaannya. Selanjutnya ada bagian pemasaran dan penjualan, akan berfokus pada promosi produk, pengelolaan pesanan pelanggan, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada bagian keuangan atau administrasi, akan bertugas untuk mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan, serta menangani administrasi operasional usaha lainnya. Adapun beberapa aspek dalam usaha ini, yang pertama itu ada aspek hukum. Dalam aspek hukum ini terdiri dari legalitas usaha, perizinan tambahan, kewajiban usaha, struktur kepemilikan usaha. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Usaha payet kebaya ini menargetkan segmen pasar wanita yang membutuhkan busana kebaya berpayet untuk acara formal dan adat. Strategi pemasaran yang dilakukan ini secara terpadu melalui
platform digital seperti media sosial dan marketplace, serta didukung oleh kerjasama dengan wedding organizer, butik, dan penyelenggara acara. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Usaha Payet Kebaya berkomitmen menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pemilihan bahan baku difokuskan pada material berkualitas yang tidak akan merusak lingkungan dan proses produksinya dilakukan dengan efisien untuk mengurangi limbah tekstil. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu kita akan menghitung modal awalnya. Adapun beberapa hal yang akan kita perlukan untuk modal awal, yaitu yang seperti jarum payet, kita misalnya perlu 2 dengan harga satuan 15.000, maka totalnya 30.000. Yang kedua, benang payet kita beli secara paketan, misalnya 5 dengan harga satuan 10.000, maka totalnya 50.000. Yang ketiga, payet berbagai jenis, itu karena payet bermacam-macam jenisnya, kita asumsikan jumlahnya 10, maka harga satuannya 12.000, totalnya 120.000. Yang keempat ada lampu ring atau alat pencahayaan, kita butuh 1 dengan harga 80.000. Yang kedua, selanjutnya ada meja kecil kerja dengan harga 150.000. Selanjutnya ada ongkos promosi awal, kita anggap saja 50.000, maka total modal awal kita yaitu sekitar 480.000 rupiah. Selanjutnya ada aliran kas bersih per bulan. Kita asumsikan jumlah pesanan kita per bulannya itu ada 15 pelanggan atau 15 pelanggan dengan harga 50.000 per kebaya. Pendapatan bulannya maka 15 dikali dengan 50.000 dengan totalnya menjadi 750.000 rupiah. Biaya operasional bulanannya seperti misalnya bahan tambahan, transport, listrik, kita anggap itu sebesar 150.000 rupiah. Maka laba bersih bulanan atau net cash flow yaitu 750.000 rupiah dikurangi dengan biaya operasional bulanannya sebesar 150.000 rupiah, maka totalnya menjadi 600.000 rupiah. Di sebelah sampingnya ada pun tabel perhitungan aliran kas bersih per bulannya. Aspek keuangan yang ketiga yaitu analisis kelayakan investasi atau payback period atau PP. Perhitungan PP itu adalah modal awal dibagi dengan laba bersih bulanan, sehingga modal awal kita tadi 480.000 rupiah kita bagi dengan 600.000 rupiah, maka PP kita sebesar 0,8 bulan atau kurang lebih 24 hari. Maka artinya modal ini dapat kembali dalam kurang dari 1 bulan, maka dapat kita nyatakan usaha ini sangat layak. Selanjutnya ada yang keempat yaitu net present value atau NPV. Kita asumsikan terlebih dahulu periode analisisnya itu sekitar 6 bulan dengan diskonto atau discount rate 10% per tahun atau sama dengan 0,83% per bulan, dengan net cash flow kita yang tadi adalah 600.000 per bulan. Adapun rumus perhitungan NPV adalah sigma sama dengan net cash flow per 1 plus R kuadrat T dikurangi dengan modal awal. Di sini saya sudah berikan mengenai tabel perhitungannya. Misalnya bulan pertama net cash flow-nya adalah 600.000 rupiah, maka DF ini kita hitung dengan 1 per 1 plus 0,0083 kuadrat T. Maka bulan pertama itu net cash flow sebesar 600.000 rupiah, DF-nya sebesar 0,992 dengan PV, maka PV-nya sebesar 595.200. Yang kedua, bulan kedua net cash flow-nya 600.000 rupiah dengan DF 0,0984 dengan PV 590.400. Bulan ketiga dengan net cash flow 600.000 rupiah, DF 0,976, maka PV-nya 585.600. Bulan keempat net cash flow-nya tetap 600.000 rupiah dengan DF 0,968, maka PV atau present value-nya 580.800 rupiah. Bulan kelima net cash flow 600.000 dengan DF 0,960 dengan PV 576.000 rupiah. Bulan keenam net cash flow-nya 600.000 rupiah dengan DF 0,952, maka PV-nya 571.200. Maka total dari PV-nya adalah 3.499.200 rupiah.
Untuk menghitung NPV-nya sama dengan total PV dikurangi dengan modal awal. Maka total PV tadi kita sudah ketahui bahwa sebesar Rp3.499.200 dikurangi dengan modal awal yaitu Rp480.000, maka menghasilkan nilai sebesar Rp3.019.200. Maka dapat dinyatakan ini hasilnya positif, sehingga dapat kita katakan bisnis ini sangat layak karena NPV-nya positif dan besar. Sekian presentasi mengenai bisnis saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat selama saya mempresentasikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.